الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi tawadu'an li kulli syai'in li izamatihi wa dalla ala kulli syai'in li qudratihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin jami'at salatil jum'ah fi hadzal yaum fa insyaallah mubarakatan indillah. Tiada ada kata yang patut kita ucapkan kecuali puja dan bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam karunia yang teramat besar, yang teramat banyak, sehingga tidak ada satu alat komputer yang canggih sekalipun untuk dapat menghitung akan nikmat dan karunia Allah tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur pada nikmat-nikmat Allah tersebut dan pandai memanfaatkan pada nikmat Allah tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas sayyidil wujud wa imamil wujud al-murtada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan cucuran syafatul husna wa syafatul uzma dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dari dunia ila daril akhirah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di hari Jumat yang penuh dengan rasa khudu dan tawadhu ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah iman dan takwa ini sebagai perisai dan benteng atas pribadi kita, atas diri kita.
Karena semakin kesana, semakin kemari, fitnah-fitnah akhir zaman terus berkembang dan berkembang. Maka hadapilah hal tersebut dengan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, menciptakan hamba-hambanya dengan ciri-ciri dan tanda-tanda. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yuqtihi lil mu'min li bani adama sittatu aqsam." Bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan tanda kepada manusia itu ada 8 tanda. Wa minha arba'atu ahlil jannah. Dari yang 8 tersebut ada 4 ciri, ada 4 tanda yang menjadi ahli surga. Mudah-mudahan 4 ini ada pada pribadi kita masing-masing. Apa itu? Yang pertama, wajhu malihun. Ciri orang yang ahli surga adalah wajahnya malihun, senantiasa enak dilihat, sejuk dipandang, cerah. Mengapa wajahnya cerah? Mengapa wajahnya senantiasa enak dipandang, enak dilihat? Ma fi qalbihi yufarrihu ilallahi ta'ala. Karena di dalam hatinya Allah berikan kegembiraan. Allah hibur hatinya dengan berbagai macam kenikmatan, sehingga tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa galau dalam hidup. Kenapa? Karena meyakini akan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengapa wajah orang-orang ahli surga yang telah menjadi ahli surga enak dilihat, enak dipandang? Karena fi wujuhihim min asari sujud, terdapat tanda-tanda bekas sujud mereka. Ciri-ciri tanda-tanda Rasulullah SAW mengenal umatnya adalah dengan terdapat bekas tanda-tanda wudhu di wajahnya dan tanda-tanda sujud di wajahnya. Inilah ciri pada ahli surga. Maka itu tanamkan di hati kita, hidupkan di hati kita an zikrillah, untuk senantiasa mengingat Allah. Hibur hati kita dengan mengingat Allah. Hilangkan gambar-gambar dunia, hilangkan perhiasan-perhiasan dunia di hati kita. Adanya hanya Allah dan Allah. Agar apa? Agar senantiasa wajah kita cemerlang, agar wajah kita senantiasa sejuk dilihat orang dan dipandang orang, sebagaimana diperlihatkan oleh para orang-orang alim dan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh kalau kita memandang wajahnya terasa sejuk dan indah. Para orang-orang alim jika kita memandang melihat wajahnya begitu enak dan nikmat kita lihatnya. Ma yanzuru aliman faka'annama yanzuruni. Barang siapa orang memandang wajah orang alim, seakan-akan dia memandang wajah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana agar wajah kita senantiasa sejuk dilihat orang, dipandang orang, terlihat bergembira terus wajahnya. Yang kedua, wadawamul qiyamul lail, membiasakan istiqomah dalam melaksanakan qiyamul lail, bangun malam. Kenapa? Man dawamul qiyamul lail yufarrihullahu fi qalbi wa tatma'innahu. Barang siapa orang membiasakan, mendawamkan istiqomah dengan bangun malam, maka Allah berikan senantiasa hatinya kegembiraan, tidak pernah merasa sulit dalam hadapi hidup ini, tidak pernah merasa gusar dalam hadapi kehidupan dunia ini. Meskipun berbagai macam tantangan dia hadapi dengan ketenangan hati. Inilah keistimewaan orang yang bangun malam. Maka hidupkan malam kita dengan qiyamul lail, dengan salat malam, dengan zikir dan tasbih. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, ciri orang yang ahli surga walisanun fasih. Lisannya, lidahnya senantiasa fasih. Artinya apa? Yang terlontar dari lisannya, yang keluar dari lisannya hanyalah an zikrillah, hanya zikir dan bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berbicara yang tidak manfaat. Lisannya tidak dipergunakan untuk ghibah. Lisannya tidak pernah untuk membicarakan aib orang lain. Lisannya tidak pernah memfitnah orang lain sehingga terjadi pertikaian di antara umat. Lisannya senantiasa dipelihara akan dirinya. Wahfad lisanaka wahfad lisani ummatika. Barang siapa orang yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan dapat menyelamatkan umat. Tetapi barang siapa orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan menghancurkan umat. Artinya para tokoh agama, orang-orang alim, para kiai, para habaib, para ustadz hendaknya menjaga lisannya. Kenapa? Fasami'a li qaulihim, karena mereka, ucapan mereka menjadi panutan bagi umat. Maka jadilah orang alim, jadilah para asatid, jadilah kiai yang bisa menjaga lisan kita. Agar apa? Agar tidak terjadi silang sengketa di antara umat. Inilah ciri yang kedua orang-orang yang menjadi ahli surga. Walisanun fasih. Lisannya senantiasa fasih. Artinya wahfad lisanuka, menjaga lisannya. Yang ketiga ciri orang yang ahli surga, wa qalbun taqa. Hatinya senantiasa tumbuh rasa ketakwaan pada Allah. Takwa yang bagaimana? Min khasyatillah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam melanggar larangan-larangan Allah, takut melalaikan perintah Allah, baik di kala sunyi maupun di hadapan khalayak ramai. Ketakwaannya senantiasa tumbuh dan berkembang. Yang kedua, hatinya senantiasa yastahyu minallah. Hatinya senantiasa merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Yang ketiga, ciri orang-orang ahli surga yang ketiga, waridlahu fi yan'ahu. Senantiasa kakinya diringankan oleh Allah untuk menuju pada tempat-tempat yang mengandung keberkahan. Kakinya senantiasa berjalan menuju majlis-majlis ilmu, menuju kepada majlis-majlis zikir, menuju ke mushola, menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Inilah ciri orang-orang yang ahli surga. Maka itu dawamkan hati kita, dawamkan langkah kita untuk menuju pada tempat-tempat yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Laisal makani illa makani majlisul ilmi wa buyutillah. Tidak ada satu tempat yang dimuliakan Allah, tidak ada satu tempat yang disenangi Allah di dunia ini kecuali majlis ilmu, kecuali majlis zikir, kecuali masjid-masjid Allah. Maka datangilah ketiga tempat ini agar kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ainiha yanfa'uhu. Orang yang ahli surga senantiasa menjaga matanya, menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang haram. Matanya tidak jelalatan melihat kepada yang kebenaran, melihat kepada yang hak. Jangan pernah menutup mata dalam kebatilan. Kalau kita melihat kebatilan, kalau kita melihat keburukan, maka rubahlah keburukan itu. Maka ucapkanlah keburukan itu untuk kita luruskan. Jangan pernah kita menutup mata dalam kebatilan. Mudah-mudahan 4 hal ini ada pada pribadi kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin.
dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa tafa'uni wa iyyakum fiha min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'malana dinana wa raditu lana islam dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى أمرا بدأ بنفسه والسنة بملائكة بقدسه فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضى الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أمورنا للمسلمين. اللهم أصلح أمورنا للمسلمين. اللهم سلمنا على المسلمين والمسلمات. اللهم سلمنا على المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون فاذكروا الله ذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأقيموا الصلاة.